Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Kota Bitung, salah satu kota yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Kota yang memiliki wilayah daratan yang berada di bawah kaki Gunung Dua Saudara. Seperti moto yang dimiliki oleh wilayah Kota Bitung, buat mereka tersenyum. Kota dengan julukan Kota Cakalang ini mengukuhkan diri sebagai model bagi kota-kota lain untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dalam bidang pendidikan dan juga kesehatan. Dalam Inspirasi Pagi kali ini, kita akan telusuri bagaimana Kota Bitung menunjukkan komitmen dan dedikasi tingginya untuk masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Bersama saya, Rita Zeka. Nah, bagaimanakah pemerintahan Kota Bitung dalam memberikan akses kesehatan dan juga pendidikan yang baik kepada masyarakat? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Wali Kota Kota Bitung, Bapak Maurits Martini. Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak? Luar biasa hari ini. Asri sekali hari ya, ini Bapak. Memang benar-benar suasana asri. Bapak, ini pertama kalinya saya ke Kota Bitung. Dan saya takjub sekali melihat Kota Bitung yang sangat indah, rapi, dan bersih. Dan tadi juga saya sempat melihat di sebuah tugu, ada tulisan bahwa Kota Bitung ini adalah kota terbersih. Gimana sih Pak terceritanya itu? Karena kebersihan ini kan mulai dari budaya masyarakat. Kita pemerintah cuma menginginkan tentang target. Nah, kalau target dan kebersihan itu kan kewajiban kita. Karena aturan menyampaikan seperti itu. Kerja-kerja kita ini menurut saja kepada aturan. Nah, karena itu itulah kemudian dari wali kota sebelumnya sudah meletakkan dasar yang kuat tentang bagaimana kebersihan ini sendiri. Nah, karena itulah kemudian ketika saya dilantik sebagai wali kota tinggal menegaskan bagaimana dia berjalan secara konsisten, termasuk terpelihara secara termaintenance lah, secara day by day. Kemudian bisa lihat kita dapat penghargaan Adipura. Dan kemudian 2 tahun sudah Adipura Kencana. Itu berturut-turut ya Pak? Karena ada setiap step itu ada inovasi yang kita keluarkan dalam rangka menjaga lingkungan, termasuk di dalamnya kebersihan. Itu gimana sih Pak upaya Bapak gitu untuk mengajak para masyarakat untuk menjaga kebersihan di sini? Ya kebiasaan ya, Pak Gubernur juga cukup membantu. Kenapa? Pak Gubernur itu kalau ngomong di mana sambutan, kalau lihat ada orang yang buang sampah pada tempatnya sudah pasti itu orang Bitung. Itu membantu. Betul. Dan orang Bitung jadi bangga dengan sambutan ini. Karena itu udah terbiasa tidak ada orang Bitung yang buang sampah dari mobil. Itu sudah pasti tidak ada. Ada sih satu-satu kemungkinan, tapi pasti bukan orang Bitung. Karena orang Bitung sudah sama-sama menjaganya. Dan pasti ada yang dikejar mobil itu yang buang sampah. Dikejar oleh masyarakat itu sendiri. Tidak diam mereka. Aktif mereka foto malah muat sampai di media sosial. Nah, ini menjadi pembelajaran efek jerah kepada mereka yang masih suka nakal untuk buang sampah. Artinya masyarakat Bitung ini sudah di-labeling dengan masyarakat yang bersih, menjaga kebersihan ya Pak ya. Itu juga karena ajakan dari pemerintah juga, visi dan misi juga dari pemerintah. Nah, kalau akses pelayanannya sendiri Pak, sejauh ini bagaimana upaya Pak Wali Kota sendiri dalam memberikan akses pelayanan kepada masyarakat? Ya, kita ada aplikasi yang 112, panggilan masyarakat ke pemerintah Kota Bitung dalam segala hal. Sampai urusan-urusan apa saja yang sekecil bisa dilaporkan. Oh ya. Nah, jadi kalau ada gangguan keamanan kita kerjasama dengan Polres, ada masalah dengan contoh PLN kita kontak PLN dan semua mengikuti di platform tersebut, di backup juga oleh semua. Jadi kita menyiapkan aplikasinya sekarang. Tadi sebelum saya kesini nih Pak, saya sempat ngobrol dengan beberapa masyarakat di sini dan mereka menceritakan bagaimana akses pelayanan yang diberikan oleh Kota Bitung di bawah pemerintahan Pak Wali Kota. Mereka mendapatkan BPJS kesehatan. Iya betul Pak. Jadi kalau mereka keluar itu bisa pakai KTP aja ya Pak? Ya, itu gimana tuh Pak? Jadi ceritanya panjang nih. Dari awal kan saya sebelum jadi wali kota sempat menjadi anggota DPR. 3 periode. Kemudian jadi wakil wali kota. Dalam pengalaman mendapatkan aspirasi dari masyarakat di DPR, selalu yang dipersoalkan tentang biaya kesehatan. Nah, biaya kesehatan ini
kalau kita mengandaikan ada pekerja kita, sehingga kalau kita bebas kesehatan, biasanya kesehatan ini kan menjadi momok bagi kepala keluarga, bapak. Kalau anaknya sakit, pasti ibunya telepon atau kasih info, anak sakit pulang. Kalau dia kerja merantau paling stres. Nah, untuk menjamin dia tidak stres, kami mengupayakan BPJS Kesehatan itu dengan upaya yang namanya UHC, Universal Health Coverage, non cut off. Apa makna non cut off? Karena kalau kita daftar hari ini, aktif hari ini. Kan biasanya dulu sebelumnya itu daftar hari ini 14 hari kemudian baru bisa aktif. Lama, itu yang rakyat sering bilang, Pak sudah keluar rumah sakit, BPJS-nya belum keluar. Nah, dari selanjutnya kan masih ada utang. Karena yang sudah menunggak itu kita tutup dulu. Tapi setelah ini kita yang bantuin bayarin. Kan kita ada pembayaran BPJS Kesehatan itu dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, ataupun dari swasta yang mempekerjakan masyarakat Kota Bitung. Nah, 3 komponen ini masih ada kurang. Yang mandiri ini, orang yang mandiri ini, mereka ini yang porsinya termasuk banyak. Nah, banyak ini yang kemudian kita negosiasikan, bercakap dengan BPJS Kesehatan, akhirnya dapat titik temu. Ya kita cut off dulu. Yang kemudian mereka yang masih berhutang ini, belakangnya kalau kita dapat bantuan dari CSR, kita bantuin. Nah, kita utang itu sekitar 25 miliar kalau nggak salah. Yang berhutang ini. Nah, kedepannya ini kita minta selisihnya kita yang bayar, pakai APBD. Artinya ini sudah merata menjangkau seluruh. Cukup dengan KTP, Bu. Jadi orang Bitung ini kemana-mana sejak 2022 itu sudah hanya cukup dengan KTP. Dengan KTP bisa berobat. Luar biasa. Jadi bisa berobat cukup dengan KTP. Karena kita ngobrol sudah terlalu panjang, yuk kita minum kopi. Yuk, ngopi dulu pemirsa. Ngobrol panjang ya Pak ya, sepi juga di sini ya Pak ya, sambil minum kopi sama teh ya Pak ya. Nah tadi kan kita udah ngomongin soal pelayanan kesehatan yang sudah diupayakan oleh Pak Wali nih. Saya juga sempat dengar bahwa Pak Wali Kota ini mendapatkan penghargaan sebagai Bapak Moderasi Beragama Kota Bitung ya Pak. Itu gimana ceritanya Pak? Jadi kami mencoba melakukan pendekatan. Di Bitung ini kan banyak persoalan-persoalan tentang pendirian rumah ibadah. Nah itu kadang-kadang jadi persoalan pelik juga kalau kita tidak melakukan pendekatan. Dari anggota DPR sering jadi persoalan itu, banyak pengeluhan aspirasi rakyat tentang itu sampai ke DPR, sampai bisa terjadi percocokan yang sangat luar biasa. Dari contohnya masjid yang kecil dibilang akan jadi masjid terbesar di Asia Tenggara, isu kan dilemparkan. Padahal mereka bikin banyak tempat ibadah. Kalau ada pendirian gereja, ini gereja akan menjadi pusat gereja di Asia Tenggara, selalu dihubung-hubungkan dengan internasional gerakan-gerakan ini, sehingga sepertinya kita dibentur-benturkan. Nah dari itu yang kita mulai kelompok-kelompok, pertemuan-pertemuan dari pimpinan pemuda gereja, ngobrol-ngobrol, sehingga timbul intimasi. Kalau intimasi sudah muncul, kita sudah bagaikan keluarga. Jadi kalau bagaikan keluarga, kalau ada ketersinggungan itu sudah pasti ditepis. Nah itu bukan sesuatu yang substansial untuk terjadinya perbedaan di antara kita. Lama-kelamaan terbangun dan semua tokoh masyarakat itu benar-benar serius menyangkut kerukunan antar umat beragama, sehingga buah hasilnya ketika kami jadi wali kota, pembagian menyangkut tentang pemerataan dalam rangka pemerintahan juga pembangunannya harus sama, termasuk dengan pembagian jatah hibahnya juga harus sama, pendekatannya sama semua. Tapi kami merasakan peran serta mereka menjelaskan program-program pemerintah ke bawah. Terbantukan kami, apalagi dengan doa-doa mereka, minta perlindungan Tuhan, menghindar dari bencana alam dan lain sebagainya, kerusuhan dan lain sebagainya. Ada tangan-tangan Tuhan menurut kami secara spiritual yang bisa terjembatani dengan tokoh agama ini. Karena itulah kemudian diberikan insentif kepada tokoh agama ini. Dan daripada itulah kemudian tahun 2023 ketika kita melakukan MTQ tingkat provinsi di Kota Bitung. Nah, ketika kita melakukan itu, Wakil Menteri hadir. Dan kami diberikan penghargaan bersama-sama dengan Pak Gubernur, Bapak Moderasi Beragama tingkat kota, dan Pak Gubernur, Bapak Moderasi tingkat provinsi. Itu ceritanya 2023. Ternyata kalau kita simak ke dalam, apa yang kita buat di Bitung ini, sesuatu yang sudah berbeda, jangan kita upayakan disama-samakan. Kalau sudah sama, jangan kita beda-bedakan.
ya kita peredam lah titik terjadinya konflik. Dan itu dengan dialog-dialog mereka dan tokoh agama kita, sampai acara hiburan keluarga di tengah keluarga mereka sudah saling mengundang. Acara kecil-kecil apapun diundang, wajib mereka datang semua. Wow. Nah itu kan berarti sudah meningkat ke level kedewasaan dalam pergaulan sosial di antara mereka. Wah, luar biasa interaksi dengan pemerintah dan juga masyarakat ini sangat terjaga dengan baik ya Pak. Nah saya mau tanya nih, bagaimana sih sejauh ini upaya dari Pak Wali sendiri untuk mengupayakan dalam bidang pendidikan untuk masyarakat? Apa yang sudah Pak Wali lakukan untuk masyarakat dalam bidang pendidikan sejauh ini? Jadi ini kalau saya pernah dialog terakhir dengan Pak Luhut dalam perjumpaan kita untuk pengukuran PISA. PISA ini kan program internasional for student assessment. Untuk mengukur tingkat kecerdasan numerasi kita. Dan Kota Bitung terpilih dari 10 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang Pak Luhut bilang di situ, kalau pemimpin tidak mendorong pendidikan sebagai proyek utamanya dia selama dia memimpin, itu orang gila. Nah, itu kan sekarang. Tapi dibalik daripada itu semua kita sadar. Karena saya juga ada pengalaman sebagai dosen, dan kemudian daripada itu background karena mama seorang guru, kita keluarga pendidik, sehingga kami terbiasa dengan bagaimana hampir rata-rata anak-anak guru di Bitung ini, hampir rata-rata ya, itu selalu lulusan terbaik. Dari situ kita percaya ternyata dalam lingkungan tokoh pendidik itu pasti akan lahir orang-orang cerdas. Nah sekarang, apakah semua harus dijadikan guru? Tidak. Nah karena tidak, maka otomatis kita harus bangun bahwa wilayah tentang guru ini atau pendidikan ini menjadi wilayah kita semua. Bahwa pendidikan itu bukan cuma guru yang bisa. Semua orang bisa menjadi guru. Baik dalam lingkungan terkecil, keluarga, masyarakat, ataupun di skala lebih besar lagi di satu kota atau kabupaten kota. Kami ingin menjauhkan bahwa pendidikan ini selama ini dicap sangat politik. Kami coba menjauhkan. Artinya penentuan menjadi kepala sekolah itu harus oleh kementerian. Kami tinggal menerima manfaat saja. Kami mengusulkan nama, jangan kami yang memutuskan. Kalau kami yang memutuskan, akan ada like and dislike. Akan ada tekanan dari bawah, Pak, orang ini tidak dukung Bapak, kenapa Bapak dia? Padahal secara kompetensi adalah seseorang yang mempunyai kemampuan. Nah, bagaimana menghindari ini? Itu yang cara kami, over ke kementerian. Walaupun sekarang sudah mulai tertata, tata caranya untuk seseorang untuk menjadi calon kepala sekolah, harus sudah menjadi guru penggerak, atau sudah pernah mengikuti calon kepala sekolah. Kalau belum, tidak bisa. Nah itu kan pagar-pagar yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan saat ini yang menurut hemat kami sangat bagus untuk penerapan program Merdeka Belajar ini yang dikembangkan oleh Pak Menteri hari ini. Artinya kerjasama dengan kementerian juga sangat berjalan dengan lancar ya Pak untuk memberikan kami sudah kerjasama juga dengan Google Education. Nah itu dia Pak, itu gimana Pak? Nah dengan Google Education kami punya sekolah satu terpilih untuk sebagai sekolah Google yang notabene ada di Kota Bitung. Dari SMP 2 itu. Ada beberapa sekolah lagi mau menuju ke sana. Sementara persiapan untuk penyiapan Chromebook, cara belajar dengan menggunakan aplikasi Google Meet, itu berdampak juga kepada kami pemerintah kota. Makanya kami punya kantor virtual sekarang. Ada kantor virtual? Ada kantor virtual dengan Google Meet. Jadi setiap kapan saja kita mau panggil meeting kepala SKPD, itu bisa. Karena kita ada pemerintahan yang di pulau. Sangat jauh kan? Kalau dia harus datang ke kantor wali kota butuh waktu. Habis termakan waktu kita di perjalanan hanya menunggu dia datang dan tiba. Tapi dengan kantor virtual, kapan saja, di mana saja pejabat kita berada, kita bisa kerja working from anywhere. Pantes Kota Bitung juga dijulukin sebagai kota digital ya Pak? Iya benar seperti itu. Saya juga dengar ini karena kan ada bagaimana sih Pak menyeimbangkan antara kualitas pendidikan di perkotaan dan juga pedesaan. Apakah ada hal-hal yang mungkin dilakukan oleh Pak Wali Kota, mungkin menyediakan wifi di setiap RT atau bagaimana Pak? Jadi wifi itu tujuannya sebenarnya kalau kita membuat aplikasi untuk pelatihan kepada masyarakat, mereka bisa nonton dari sana. Di istilahnya kita ada dego-dego, balai-balai. Orang Manado bilang kan dego-dego. Dego-dego. Nah di tempat duduk atau ibu-ibu lagi masak, dia tinggal taruh headset sini. Dia bisa ada, dulu kita ada untuk 1000 titik wifi ini tujuan kita, kalau ada pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Mandarin atau bahasa lainnya, jadi orang yang dari media center kita tinggal kirim pelatihannya. Ibu-ibu sambil bisa gorengan atau masak-masak bisa tinggal taruh headset. Kan sepanjang ada titik wifi situ yang gratis untuk masyarakat. Jadi kita ada punya 1000 RT. 1000 RT? Di Kota 1000 Bitung titik wifi? Dengan 1000 titik wifi.
Luar biasa. Bapak terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan kita di pagi hari ini di Inspirasi Pagi. Ya kita harapkan semoga juga masyarakat di Kota Bitung ini semakin maju lagi, sejahtera, makmur. Pencapaian kita selama ini bukan prestasi sebenarnya. Tapi itu adalah pemenuhan produk undang-undang yang harus kita jalankan sesuai kewajiban undang-undang yang dibebankan kepada kita setiap kepala daerah. Dan pemerintah Kota Bitung merealisasikan itu, Pak. Amin. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan TV One untuk pagi hari ini. Kita harapkan semoga masyarakat Kota Bitung semakin berkembang, makmur, jaya, adil, dan juga sejahtera. Dan pemirsa, saya Prita Zega, terima kasih atas perhatian Anda di Inspirasi Pagi kali ini. Sampai jumpa dan bye-bye. Yuk Pak, kita lanjut lagi Pak. Minum. Anda baru saja menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh